Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resa Felisa Febrianti dari kelas MN23M. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, di sini saya memilih mengidentifikasi perangkat dari komputer desktop, yang dimana ini adalah komputer yang dipakai di satu tempat saja gitu, nggak bisa dibawa kemana-mana kayak laptop. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk bekerja, gaming, atau desain grafis. Jadi gak kayak seperti laptop gitu. Desktop ini juga tidak gak bisa dibawa-bawa karena ini tuh harus nyambung dengan beberapa hardware lainnya seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse yang terpisah. Nah, ini juga komputer juga memiliki keunggulan yang dimana ini tuh memiliki performa tinggi yang bisa dipakai untuk tugas berat itu seperti gaming dan desain grafis. Bukan hanya laptop yang bisa di-upgrade, komputer komputer desktop ini juga bisa di-upgrade dengan komponennya itu seperti RAM, SSD, dan kartu grafis. Yang dimana ini tuh bisa diganti sesuai kebutuhan kita. Kemudian harganya juga terjangkau gitu dibandingkan laptop dengan spesifikasinya itu sama juga, tapi desktop biasanya lebih murah. Tapi di sini juga ada kekurangan dari komputer desktop yang dimana ini tuh kurang portable ya, yang nggak bisa dibawa kemana-mana seperti laptop kan bisa dibawa kemana-mana kan. Kemudian penyimpanannya juga harus membutuhkan ruang lebih besar gitu. Jadi harus ada meja khusus untuk menaruh si komputer ini. Dan banyak merek juga dari komputer itu seperti Asus, HP, Acer, dan Dell, yang dimana menyediakan berbagai model desktop dengan spesifikasinya itu beragam. Yang salah satu umumnya yaitu ada yang RAM 8 GB, SSD, prosesor Intel juga, yang dimana itu tuh berguna untuk performa yang lebih cepat. Kemudian saya di sini mengidentifikasi dari komponen hardware-nya, yang dimana di sini ada jenis penyimpanannya yang terbagi ke beberapa ya. Yang pertama di sini ada HDD, hard disk drive, yang dimana penyimpanannya itu dengan peringan magnetik yang bisa menyimpan data dalam jumlah besar gitu. Kemudian kapasitasnya juga besar, bisa sampai 2 TB atau lebih gitu. Kemudian lebih lambat gitu dibandingkan SSD. Dan itu tuh kekurangannya. Terus rentan rusak juga gitu kalau jatuh atau terbentur. Selanjutnya di sini ada SSD yang dimana ini tuh menggunakan teknologi flash memory gitu sehingga lebih cepat dan awet gitu kalau digunakan. Nah, kecepatannya itu dari segi kecepatannya itu kayak baca atau tulisnya itu tinggi. Kemudian komputernya juga lebih cepat nyala gitu. Dan juga tidak berisik karena ini tuh tidak punya piringan bergerak gitu. Tapi minusnya ini tuh SSD itu lebih mahal gitu dibandingkan HDD per GB-nya. Lalu selanjutnya di sini ada Random Access Memory atau RAM, yang dimana penyimpanan ini tuh digunakan sebagai penyimpanan sementara yang menyimpan itu data aktif saat komputer menyala gitu. Jadi semakin besar RAM-nya, semakin kecil juga gitu lancar multitaskingnya. Kemudian ini juga penting gitu untuk kecepatan performa komputer. Namun sayangnya si RAM ini itu dapat bikin data itu hilang gitu saat komputer dimatikan. Selanjutnya, di sini ada dari segi perangkat input, yang dimana perangkat ini itu digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Misalnya seperti di sini ada keyboard yang digunakannya itu untuk mengetik gitu dan memberikan perintah ke komputer. Kemudian ada mouse yang dimana ini tuh mempermudah navigasi di layar gitu, terutama untuk klik, drag, dan scroll. Kemudian di sini ada scanner yang dimana ini tuh berguna untuk mengubah dokumen fisik menjadi file digital gitu. Misalnya contohnya scan KTP gitu, yang dimana bisa diubah menjadi PDF. Kemudian di sini ada dari segi perangkat output atau alat yang apa? Alat yang keluarannya gitu.
Nah, perangkat ini juga digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer tersebut gitu. Misalnya seperti monitor, yang dimana ini tuh berguna menampilkan tampilan visual komputer dalam berbagai resolusi dan beberapa banyak ukuran gitu. Kemudian ada printer juga yang dimana gunanya itu mencetak dokumen digital menjadi bentuk fisik. Kayak misalnya data file PDF, misalnya kita mau dicetak menjadi menjadi apa menjadi bentuk fisik gitu seperti dalam yang dimana disimpannya itu dalam kertas. Jadi ini tuh gunanya untuk mencetak eh, dokumen tersebut. Kemudian speaker juga merupakan untuk suara ya dari data digital gitu, misalnya untuk musik atau video. Nah, kemudian analisis yang analisisnya itu menggunakan evaluasi hardware yang dimana saat memilih hardware komputer ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu. Yang pertama di sini dari segi kinerja atau performance SSD versus HDD. SSD lebih cepat gitu dalam membaca dan menulis data yang berarti waktu booting dan loading aplikasi gitu lebih kayak cepat. Kemudian RAM-nya juga semakin besar kapasitas RAM, semakin baik juga untuk multitasking dan menjalankan aplikasi berat. Nah, ya, jadi kalau ingin komputer cepat itu pilihnya itu SSD dan RAM gitu yang minimal 8 GB. Kemudian untuk kendalanya, reliability-nya, di sini SSD lebih tahan guncang gitu dibandingkan HDD karena dia itu tidak punya bagian yang bergerak gitu. Komponennya juga udah berkualitas yang tinggi gitu, motherboard gitu, PSU, ada juga pendinginnya, dan itu berpengaruh terhadap kestabilitas komputer. Jadi tipsnya itu, jika ingin komputer lebih awet, kita harus pilih SSD gitu dan gunakan komponen dari merek yang terpercaya gitu atau yang terkenal atau emang banyak yang apa ada banyak yang membeli gitu. Kemudian dari daya tahan yang dimana ternyata HDD itu memiliki umur pakai lebih panjang gitu jika tidak sering terkena guncangan. Sedangkan SSD lebih tahan lama banget dalam kondisi tertentu karena tidak punya bagian yang bergerak namun memiliki batas siklus tulis data yang tertentu gitu. Jadi jika butuh penyimpanan tahan lama itu kita harus menggabungkan HDD untuk data besar dan SSD untuk sistem operasinya. Kemudian kompatibilitas, yang dimana kita tuh harus memastikan semua komponen itu cocok gitu satu sama lain. Misalnya motherboardnya itu mendukung jenis RAM yang digunakan gitu. Tapi drive-nya itu harus harus selalu diperbarui gitu supaya semua perangkatnya itu bisa bekerja dengan baik. Nah, ya, jadi jangan asal beli komponen aja gitu. Kita harus cek dulu apakah semuanya kompatibel gitu dengan komputer yang kita pakai. Kalau bisa harus ada testimoninya dulu gitu. Kemudian dari segi biaya, SSD itu ternyata lebih mahal gitu dari HDD per gigabyte-nya. Tetapi lebih worth it aja gitu karena kapasitasnya juga lebih cepat. Kemudian kita itu harus memilih hardware harus sesuai kebutuhan. Jadi jangan hanya melihat dari harga murah atau mahal gitu. Jadi harus lihat juga dari kualitasnya. Sarannya sih kalau budgeting terbatas, beli kombinasi SSD kecil untuk US dan HDD besar untuk penyimpanan. Nah, jadi kesimpulannya komputer desktop yang punya kombinasi penyimpanan, input, dan output yang harus seimbang itu supaya performa optimal saat memilih hardware pertimbangan kinerja, kendala, daya tahan gitu, kompatibilitas dan biaya supaya sesuai kebutuhan. Jadi pilih komponen berkualitas agar komputer lo lebih awet dan bisa di-upgrade sesuai kebutuhan di masa depan. Jadi begitu. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.